Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video dokumenter kami yang mengangkat tema profil guru dan analisis kompetensi. Video ini kami susun sebagai bagian dari tugas akhir semester 3 pada mata kuliah profesi keguruan. Melalui video dokumenter ini kami ingin mengenalkan sosok guru serta menggambarkan bagaimana kompetensi yang mereka miliki sesuai standar pendidik di Indonesia. Harapannya semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi bagi calon guru dan menjadi bahan refleksi bersama dalam dunia pendidikan. Selamat menyaksikan. Pada video dokumenter ini, kami akan mewawancarai Ibu Dwi Astuti. Beliau merupakan seorang guru bahasa Arab dari SMK Mambaul Ulum Mayong Jepara. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan bahasa Arab. Dan saat ini, beliau telah mengabdi di SMK Mambaul Ulum selama 8 tahun. Alamat beliau yaitu di Mayong Lor, Nalumsari, Jepara. Beliau pernah mengikuti organisasi MGMP dan sekarang berstatus kepegawaian GTY. Dalam kompetensi pedagogik, Ibu Dwi Astuti mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Beliau menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai kurikulum, serta memanfaatkan media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa. Hal ini menunjukkan kemampuan beliau dalam mengelola proses belajar mengajar secara efektif. Kompetensi profesional terlihat dari penguasaan materi pelajaran yang beliau ajarkan. Selain itu, Ibu Dwi Astuti aktif mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Upaya ini mencerminkan komitmen beliau dalam mengembangkan kompetensi profesional sesuai standar pendidik. Dalam kompetensi sosial, beliau mampu berkomunikasi dengan baik kepada siswa, rekan guru, maupun masyarakat sekitar. Sedangkan dari sisi kepribadian, Ibu Dwi Astuti menunjukkan sikap yang santun, jujur, dan berintegritas tinggi, sehingga menjadi teladan bagi peserta didik. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar sebagai seorang profesi guru saat ini, Bu, dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Tantangan terbesarnya itu ini ya, setelah COVID ini ya, itu tantangannya luar biasa dari sebelum COVID ya. Apa jadi perbedaannya? Kalau sebelum COVID dulu itu anak-anak itu lebih mudah untuk diatur, lebih manut, lebih patuh, attitude-nya juga lebih bagus daripada anak yang setelah COVID ini. Ini yang saya rasakan ya, karena dampak COVID itu luar biasa ke anak. Ketika COVID kan mereka belajar sendiri di rumah, ya kan, mandiri. Dan itu juga kita nggak tahu dia belajar apa enggak kan ya. Gitu. Dikasih tugas juga ada yang ngumpulin, ada yang enggak gitu. Nah setelah itu pasca COVID itu, jadi emang anak-anak itu berubah drastis. Jadi emang dari angkatan sebelum COVID sama angkatan sudah COVID itu sangat berbeda. Iya. Dari perkembangannya, terus nilainya. Kalau dulu tuh sebelum COVID itu banyak tuh yang dapat 100 ya di pelajaran saya. Setelah COVID ini ada tapi jarang gitu. Tapi enggak sebanyak yang dulu gitu loh. Gitu sih. Sama mungkin ini kalau saya kendalanya ya. Sekarang kan udah di zaman modern kan, udah serba digital. Sedangkan anak itu semuanya semuanya nggak laju, jadi ada yang mondok, ada yang nggak mondok gitu. Kalau di sini kan memang nggak boleh bawa HP, tapi kalau untuk pembelajaran itu boleh bawa HP kalau khusus pembelajaran. Nah, cuman untuk yang mondok kan dia nggak boleh bawa HP. Jadi kalau pembelajaran mereka juga nggak ada HP, itu susahnya. Jadi kita mau ngikuti zaman, ya kan, yang serba digital, tapi di satu sisi terkendala anak-anak yang mondok. Soalnya kan ada dua ya, boleh mondok sama boleh tidak mondok. Kalau yang jauh biasanya mondok, kalau yang deket-deket sini biasanya tidak mondok. Seperti itu sih. Terus kalau yang tidak mondok itu, kalau dari Ibu sendiri bagaimana cara mengatasinya, Bu? Kan mereka berbeda gitu. Biasanya kalau ngasih tugas online biasanya lewat pembimbing pondoknya. Jadi di pondok kan ada HP, khusus HP-nya cuma berapa ya, 1 atau 2 gitu, tapi untuk bersama. Misalnya nih contohnya remedi kan, ngasih remedi via online misalnya nih ya, berarti ya saya ngasihnya ke mbak-mbak pondoknya, mbak-mbak pondok. Jadi saya ngirim
itu tugasnya itu tadi, terus mereka mengerjakan itu contohnya seperti itu. Gitu. Terima kasih Bu atas waktu dan jawabannya. Cuman itu saja pemaparan yang Ibu sampaikan sangat berarti bagi proses penyusunan video kami. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan Amin. semangat dalam mengajar. Amin. Dari analisis kami, Ibu Dwi Astuti telah menunjukkan sebagian besar standar kompetensi pendidik sebagaimana tercantum dalam Kemendikbud nomor 16 tahun 2007, mulai dari kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Wawancara ini memberikan gambaran nyata mengenai dedikasi dan upaya beliau dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Semoga profil ini dapat menjadi inspirasi bagi para calon guru untuk terus mengembangkan diri dan berkomitmen terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.